Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang panas ini adalah suatu hal yang paling bisa kita manfaatkan untuk membuat PSB ya, atau fotosintesis bakterial ya. Ini yang sudah pernah saya buat ya. Nanti kita akan gunakan sebagai biangnya ya. Dimana PSB itu adalah sebuah bakteri yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman ya, karena dia bisa menciptakan atau membuat sendiri pigmen A atau B yang umumnya berwarna ungu, hijau ataupun merah. Dan ini adalah yang berwarna merah ya. Lantas bagaimana cara membuatnya? Untuk membuatnya sendiri sebenarnya sangat mudah ya. Ada sebagian orang yang menggunakan bahan dasarnya itu adalah, atau air yang digunakan itu bisa air kolam, air yang endapan yang sudah terkena sinar matahari ya. Namun untuk saya sendiri, saya menggunakan air ya, menggunakan air dari rendaman cangkang telur. Ini adalah cangkang telur yang sudah saya endapkan ke dalam air, dan nanti airnya ini akan saya gunakan sebagai bahan untuk pembuatan PSB. Selain cangkang telur atau air rendaman cangkang telur ini, menggunakan juga telur ya, kemudian menggunakan Royco ya, bumbu masakan, dan MSG atau micin ya, secukupnya nanti kita gunakan. Standar untuk keberhasilan dalam pembuatan PSB itu adalah, yang perlu diperhatikan adalah jumlah telur yang digunakan, dimana umumnya adalah untuk takaran air sebagai media untuk perbanyakannya itu 3 liter, maka telur yang digunakan adalah 1 butir ya, cukup 1 butir. Sedangkan saya sendiri sudah pernah membuat yang dimana saya menggunakan 5 liter untuk cukup dengan 1 butir dan hasilnya kurang maksimal. Makanya jika Anda ingin membuat PSB, takaran yang baik adalah untuk 1 butir adalah media perbanyakannya airnya adalah sekitar 3 liter saja. Dan tentu yang kita butuhkan adalah sinar matahari yang terik seperti siang hari ini ya. Bagaimana cara pembuatannya? Pertama kita siapkan wadah ya, kita siapkan wadah untuk mengambil air dari rendaman cangkang telur. Kita ambil sebanyak 4 liter lah ya. Kita sedikit bereksperimen dari kebanyakan orang yang hanya menggunakan 3 liter saja untuk 1 butir telur. Kemudian kita tambahkan bumbu masakan ya. Ini kita gunakan 2 kemasan, dimana dalam 1 kemasan ini berapa gram ya, pokoknya kita gunakan inilah ya, tahu nih berapa ini.
Kemudian kita aduk-aduk ya. Setelah 2 kemasan dari bumbu Royco tadi kita masukkan, kita aduk-aduk hingga dirasa udah benar-benar terlarut. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Dan kemudian kita aduk-aduk kembali. Yang terakhir adalah kita menambahkan biang dari PSB ya. Untuk takarannya sih biasanya hanya menggunakan 5 tutup atau 3 tutup ya. Agar hasilnya tidak mengecewakan, kita gunakan, agar hasilnya tidak mengecewakan, kita tambahkan dosisnya sebanyak 100 ml ya. 100 ml. Mili ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Setelah itu kita masukkan ke botol yang botol bening lah ya, yang kiranya cahaya matahari itu bisa masuk ya. Kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita terakhir adalah kita memasukkan MSG atau sebuah micin ya. Kita masukkan sebanyak 2 sendok. Ini ya, kita setiap 1 botol saya biasanya menggunakan 2 sendok. 1 ya. 1 botol menggunakan 2 sendok. Nggak tahu ini berapa gram ya, mungkin sekitar 15-an ya, kalau nggak 10 hingga 15 gram. Dan kita tutup, dan perlu diingat lagi, yang pertama ini kan udah biasa saya gunakan, jadi sebaiknya untuk tutupnya kita lubangin ya, kita lubangin dengan jarum ya, jarum apa aja, yang penting kita lubangin untuk agar nantinya gas itu bisa keluar dari tutup ini, dan kita tidak perlu repot-repot untuk selalu membuka tutup ini ya. Kemudian kita setelah begini kita bisa langsung kita jemur, dan kita tunggu hanya berapa sekitar 4 hari lah, 4 harian itu udah terlihat memerah biasanya. Inilah hasil setelah 1 hari ya, kita buat kemarin siang hari ya. Ini yang menggunakan PSB sebanyak 100 ml, dan kemudian yang ini adalah yang menggunakan PSB sebanyak 200 ml. Di sini bisa terlihat ya, yang 200 ml itu lebih cepat ya, lebih cepat berkembangnya ya, dengan dosis yang berbeda, namun dengan penggunaan baik itu cairan perbanyakan yang menggunakan rendaman cangkang telur dengan menggunakan 1 butir telur. Ini sama-sama ya, cuma berbeda dengan penggunaan dosis dari PSB nya sendiri, hasilnya sangat-sangat berbeda. Setelah 1 hari, yang 200 ml sudah menampakkan perkembangan dari bakteri fotosintesis.
Semoga bermanfaat video yang saya bagikan ini terkait tentang cara memperbanyak fotosintesis bakterial. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk bisa memanfaatkan sesuatu hal yang sangat mudah dan sederhana dengan cukup simple ya. Namun bisa kita manfaatkan manfaatnya yang cukup baik untuk para petani dalam mengembangkan tanaman budidaya yang ia budidayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.